Cetung ceteng subscribe karepmu. Halo guys, kembali lagi bersama saya. Sudah lama saya tidak upload ya ini. Dan sekarang saya akan upload tentang sistem urinaria. Sistem urinaria itu adalah sistem organ yang berfungsi untuk menyaring dan membuang zat limbah dengan cara menghasilkan urin. Ya, ini adalah sistem di mana kalian mengeluarkan suatu zat yang tidak berguna di tubuh kalian. Yang ada pertama pada sistem urinaria yaitu ginjal. Inilah bentuk ginjal kalian. Anatomi ginjal. Ginjal terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Ada nefron, 2. korteks renal, 3. medula renal, 4. pelvis renal, dan masih banyak lagi. Fungsi ginjal. Fungsi ginjal itu adalah menyaring dan membuang limbah seperti racun, garam berlebih, dan urea atau limbah yang mengandung nitrogen hasil dari metabolisme protein yang ada di tubuh. Ginjal memiliki panjang 6 sampai 7,5 cm, tebal 1,4 sampai 2,5 cm, dan berat kira-kira 140 gram. Pada orang dewasa, ginjal berbentuk seperti kacang merah berwarna keunguan. Kira-kira seperti inilah ginjal kalian. Itu ada gambar ginjal yang dikasih gambar tangan. Habis itu ada penyakit pada ginjal. Ada penyakit juga. Ternyata ginjal juga bisa kena penyakit. Penyakit pada ginjal yaitu 1. infeksi ginjal, 2. batu ginjal, 3. gagal ginjal, 4. gagal ginjal kronis, 5. nefropati diabetik, 6. sindrom nefritik, dan 8. tumor ginjal. 1. infeksi ginjal. Infeksi ginjal atau pielonefritis biasanya terjadi akibat bakteri yang berpindah dari kandung kemih. Perpindahan ini bisa terjadi akibat infeksi saluran kemih yang tidak segera diobati. 2. batu ginjal. Batu ginjal merupakan salah satu macam penyakit ginjal yang sering terjadi. Kondisi ini terjadi ketika zat-zat tertentu di dalam ginjal menumpuk, mengendap, dan membentuk kumpulan menyerupai batu. Zat-zat tersebut bisa berupa kalsium oksat dan asam urat. Gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut adalah kondisi ketika ginjal tidak dapat berfungsi secara normal dan secara tiba-tiba. Gagal ginjal kronis adalah penurunan fungsi ginjal yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Gagal ginjal kronis bisa disebabkan oleh gagal ginjal yang tidak ditangani. Nefropatik diabetik. Penyakit ginjal yang disebabkan oleh diabetes atau gula darah tinggi yang tidak terkontrol dalam jangka panjang. 6. sindrom nefritik. Penyakit ginjal yang terjadi akibat peradangan pada glomerulus. 7. sindrom nefrotik. Penyakit yang terjadi akibat adanya kebocoran pada glomerulus sehingga terdapat banyak protein pada urin. 8. tumor ginjal. Karena adanya benjolan yang muncul di ginjal akibat pertumbuhan sel abnormal, tumor ginjal biasanya bersifat jinak. Dan inilah gambar ginjal yang sudah saya buat, ya kira-kira seperti inilah ginjal kita jika dibelah menjadi 2. Itu pun jika kalian bisa membelahnya. Itu pun kalian kalau mau membelah ginjal kalian juga. Mana mungkin orang mau membelah ginjalnya sendiri, ya kan? 2. ureter. Nah, ini adalah saluran dari ginjal ke kandung kemih. Anatomi ureter. Ureter adalah suatu saluran muskuler berbentuk silinder yang menghantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Panjang ureter adalah sekitar 20 sampai 30 cm dengan diameter maksimum sekitar 1,7 di dekat kandung kemih
dan berjalan dari hilus ginjal menuju kandung kemih. Terpanjang juga ya, 20-30 cm. Fungsi ureter. Ureter itu berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Jadi setelah difiltrasi di ginjal, urin langsung disalurkan ke kandung kemih melalui ureter ini. Nah, inilah gambar ureter yang sudah saya gambar sendiri. Seperti itulah. Tapi itu karena saya nggak bisa gambar ya, jadi ya sebisanya aja itu. Masa ginjal apa besar sebelah. Ya, yang ketiga ada kandung kemih. Nah, kandung kemih ini adalah bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh manusia. Ini adalah tempat penampungan setelah urin yang sudah difiltrasi dari ginjal. Terus setelah difiltrasi dari ginjal itu masuk ke dalam kandung kemih, disalurkan oleh ureter tadi. Anatomi kandung kemih. Kandung kemih ini terdiri dari 3 permukaan, yaitu permukaan superior, permukaan inferior lateral, dan permukaan posterior. Setelah kandung kemih, masih di kandung kemih ini ternyata. Fungsi kandung kemih. Kandung kemih itu berfungsi untuk menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. Proses berkemih itu sepertinya ya yang saya ketahui seperti apa ya, kayak disedot dari bawah gitu loh. Kan itu ada gambarnya yang masih kosong dan sudah penuh. Ini selanjutnya ini ada penyakit pada kandung kemih. Ada infeksi kandung kemih, batu saluran kandung kemih, kanker kandung kemih, susah. Itu lanjutannya lagi ada. Ya, setelah ini ada uretra. Uretra merupakan saluran yang menghubungkan kandung kemih ke luar tubuh. Saluran ini dapat dilihat secara langsung karena berujung ke luar tubuh. Ya, jadi saluran uretra ini berada, kalau laki-laki ada di penis dan kalau perempuan ada di dalam vaginanya. Ini berfungsi untuk menyalurkan urin. Anatomi uretra. Uretra berbentuk lubang kecil pada wanita terletak di atas lubang vagina, sedangkan pada pria berada di dalam dekat dengan penis. Pada wanita uretra hanya berperan sebagai saluran pembuangan urin saja. Namun pada pria saluran uretra berperan sebagai saluran pengeluaran air mani. Jadi untuk wanita hanya ada satu fungsi dalam pada uretra, sedangkan pria mempunyai 2 fungsi. Nah, fungsi uretra pada pria adalah sebagai tempat keluarnya air seni dan sperma, sedangkan pada wanita uretra hanya digunakan sebagai tempat pembuangan urin. Sudah dijelaskan di depan tadi, jika uretra pada pria itu mempunyai 2 fungsi. Gambar juga gimana ya, kayak gimana ya, susah sih juga sih karena harus liuk-liuk itu ya. Saya milih gambar ini karena yang memang paling cetok gitulah. Nah, kelima ada glomerulus. Ini glomerulus ini sebetulnya bagian dalam dari dari ginjal sih. Glomerulus adalah tempat terjadinya filtrasi yang merupakan tahap awal dalam proses pembentukan urin. Nah, ini glomerulus ini adalah sebagai tempat filtrasi, yaitu penyaringan urin yang berada pada tahap yang paling awal. Glomerulus berperan untuk menyerap protein dari darah
yang masuk ke dalam komponen ginjal renal corpuscle, sementara tubulus berfungsi untuk menyaring mineral dan air dari darah sebelum dicampur dengan senyawa urea dan dikeluarkan dalam bentuk air seni. Jadi di dalam glomerulus ini terjadi penyerapan protein dari darah langsung diserap oleh glomerulus sebelum dicampur dengan urea. Ini gambar glomerulus. Ini gambarnya susah guys. Ini paling susah sih. Aku salah terus di sini. Yang tumpuk-tumpuk di bawah itu yang paling susah. Ya cukup sampai di sini saja. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.